Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, dan pembelajaran yang keempat. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, dengan membaca teks dalam buku, siswa dapat menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, di mana, dan bagaimana. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang jasa. Mari anak-anak yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat ya. Oke, anak-anak yang hebat, ada bermacam-macam jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti ada pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu usaha pariwisata. Ayo kita pelajari jenis usaha ini. Nah, di sini ada bacaan yang berjudul Melihat Jejak Merapi di Kali Adem. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di area wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi, setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahan. Wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lava Tour Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada bunker atau rulinda, ruang lingkup darurat. Bunker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bunker ini ada kamar mandi, ada tabung oksigen, ada masker, ada listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya 2 lapis terbuat dari lempengan besi setebal 3 cm, sehingga tidak meleleh anak-anak. Nah, itu tadi tempat wisata Kali Adem yang ada di Yogyakarta. Anak-anak, dari bacaan Melihat Jejak Merapi di Kali Adem, kamu mengetahui salah satu lagi jenis usaha, yaitu usaha pariwisata. Kalau di pembelajaran 3 kita sudah belajar jenis usaha, yaitu ada pertanian, perkebunan, perikanan, industri. Nah, sekarang ada jenis usaha, yaitu usaha pariwisata. Coba anak-anak kalian jawab pertanyaan ini. Yang pertama, di mana kalian tinggal? Apakah di daerah tempat tinggalmu ada jenis usaha pariwisata? Kemudian bagaimana pengaruh adanya usaha pariwisata bagi kehidupan masyarakat sekitar? Anak-anak yang hebat, pariwisata merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan rekreasi. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa itu sendiri berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Pariwisata di Indonesia saat ini sangat berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung oleh panorama alam Indonesia yang sangat indah. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Nah, contoh objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora fauna. Nah, sedangkan contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi.
Berkembangnya sektor pariwisata membutuhkan usaha-usaha penunjang jasa-jasa pariwisata. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada pengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. Dan yang kedua ada usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Kemudian yang ketiga ada penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Yang keempat yaitu ada penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau tour and travel. Nah anak-anak, salah satu jenis usaha yang banyak kita lihat adalah berjualan. Mulai dari penjual buah, makanan, barang-barang, keperluan sehari-hari, hingga para penjual kendaraan bermotor. Dari jenis usaha ini, para pedagang dapat memperoleh penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ayo kita renungkan, menurutmu mengapa ada berbagai jenis usaha? Mengapa orang melakukan suatu usaha tertentu dan orang lain melakukan jenis usaha lain yang berbeda? Dan apa cita-citamu di masa depan? Kemudian jenis usaha apa yang kira-kira ingin kamu lakukan? Ceritakan kepada teman-temanmu di pertemuan selanjutnya ya. Oke anak-anak, setelah pembahasan kita kali ini, tentunya sekarang kalian sudah memahami penjelasan dari Ibu tentang jenis-jenis usaha. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian ya. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat belajar dan terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.